Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk membuat pohon hias setinggi 2 meter yang nantinya akan aku letakkan di ruang makan. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih dan membeli pohon, teman-teman. Nah, di sini aku berada di tempat penjualan pohon-pohon kering, tepatnya di Cangaan Genteng. Ini adalah pohon kopi, pohonnya bagus banget bentuknya, tingginya sekitar 2 meteran, dan yang paling penting adalah pada bagian atas itu bercabang-cabang, teman-teman. Untuk pohon kopi ini harganya Rp150.000 per pohon. Selain menjual pohon kopi, di sini juga menjual beberapa hiasan untuk kafe-kafe kekinian. Jadi kayak serabut-serabut kering, kemudian tangkai-tangkai kering. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan akhirnya aku mendapatkan 2 pohon kopi. Langsung aja kita naikkan ke atas pickup. Setelah mendapatkan pohonnya, lanjut kita siapkan potnya, teman-teman. Untuk potnya sendiri aku pilih pot jenis Teraso dengan ukuran yang lumayan besar. Nah, kemudian kita masukkan untuk pohonnya tadi ke dalam pot tersebut. Jadinya seperti ini, teman-teman. Agar pohon yang berada di dalam pot teraso tadi itu tidak roboh ataupun tidak geser kemana-mana, harus dicor ya, teman-teman. Nah, di sini trio kaktus sedang mempersiapkan bahan untuk mengecor pohon tadi. Kita masukkan campuran pasir dan semen ke dalam pot teraso. Setelah berbuka puasa lanjut kita ngecor lagi ya, teman-teman, karena memang untuk cor-corannya itu lumayan agak banyak karena pot terasunya lumayan juga besar. Paling tidak kita harus memberikan campuran semen dan pasir pada pot tersebut 3/4 bagian agar pohon kopinya tidak roboh. Keesokan harinya cor-corannya tuh udah mengeras, teman-teman, dan si pohon kopinya itu sudah tegak berdiri, gak bergeser kemana-mana, dan juga tentunya anti roboh. Tugas hari ini adalah mengecat pohon kopi. Sebelum dicat, untuk kulit bagian luarnya ini aku kelontokin terlebih dahulu. Dikelontokin tuh diapain ya? Dikupas terlebih dahulu, teman-teman, supaya kulit bagian dalam yang mulus itu muncul atau keluar. Nah, kita kelupas satu persatu, bisa menggunakan cutter atau juga bisa menggunakan tangan. Tapi ketika menggunakan tangan itu mesti hati-hati karena ketika masuk ke dalam kuku itu sakit banget, teman-teman.
Untuk cat yang aku pilih adalah cat merek Neo Alki Coat. Cat ini berwarna coklat, sebenarnya lebih bagus menggunakan plitur, tapi karena plitur itu kemasannya besar banget, aku bingung sisanya mau dibuat apa. Akhirnya aku pilih cat yang kemasan kecil seperti ini, warna coklat muda. Dan langsung aja kita cat pohon kopinya ya. Untuk catnya aku encerin dulu dengan menggunakan thinner, jadi seencer mungkin ya teman-teman, tidak terlalu tebal supaya serat-serat yang ada di pohon kopi ini bisa nampak, jadi kelihatannya tuh natural. Keesokan harinya setelah catnya sudah mulai mengering, lanjut kita bor untuk bagian atas dari pohon kopi ini ya teman-teman. Mengebor pohon hias kopi ini juga ada tipsnya ya teman-teman. Jadi untuk mata bornya itu harus nungki ke bawah agar ketika kita menancapkan daun palsunya itu daunnya itu kayak tegak berdiri gitu teman-teman. Ketika mengebor juga harus hati-hati, untuk alat bornya harus dipegang dengan erat. Sebelum kita menekan tombol on pada bor ini, harus dipastikan mata bornya sudah tertancap atau menekan dari pohon tersebut ya teman-teman, jadi tidak goyang kemana-mana. Ketika kita sudah pastikan mata bornya menekan pada pohon tersebut, baru kita pencet tombol on-nya teman-teman. Setelah itu baru ditarik keluar. Pada saat menariknya harus lurus ya, jangan dibengkokkan karena itu bisa membuat mata bor tersebut bisa patah dan bahayanya bisa terkena wajah ataupun mata kita. Aku saranin kalau mau beli alat bor, beli yang pakai baterai aja ya teman-teman, jangan yang pakai kabel yang seperti aku pakai ini. Itu akan terhalang oleh kabelnya dan sangat mengganggu sekali. Selain itu dia juga sangat berat sekali. Dan wajib menggunakan kacamata. Harusnya kacamata yang dipakai adalah kacamata yang memang khusus untuk pekerja gitu teman-teman, jadi dia mengelilingi mata kita. Ini aku pakai kacamata seadanya aja yang ada di mobil, yaitu kacamata berwarna coklat. Sebenarnya nggak matching banget gitu ya, karena kalau pakai kacamata coklat di dalam ruangan itu rasanya gelap banget teman-teman. Tapi yaudah dipakai aja daripada matanya kelilipan oleh debu kayu. Selain kacamata, kita juga harus menggunakan masker. Dengan buku kuning kan, masih ya. Itu lama yang banyak.
Setelah dibor, kita bersihkan dulu untuk pohon kopinya ya teman-teman, karena pohon kopinya itu kotor banget, terkena serpihan dari bubuk kayu. Kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita tancapkan hiasan daunnya. Hal yang paling ditunggu-tunggu adalah menancapkan daun-daun yang sudah kita siapkan teman-teman. Untuk daunnya sendiri ini adalah daun anggur. Kenapa aku memilih daun anggur untuk hiasan daun ini? Karena si daun anggur ini harganya tuh paling murah dibandingkan daun-daun yang lain. Bentuk daunnya seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari dekat, satu pak itu isinya 12 tangkai. Satu pak isi 12 tangkai ini harganya Rp40.000. Jika tangkainya terlalu panjang, kita bisa memotong tangkainya tersebut ya. Jika dirasa kurang rimbun, kita bisa mengebornya lagi ya teman-teman. Akhirnya selesai sudah membuat pohon hias setinggi 2 meter teman-teman. Untuk langkah-langkah yang kita lakukan tadi adalah memilih pohon, kemudian mengecor pohon tersebut ke dalam pot teraso, lalu mengecatnya, mengebor, dan yang terakhir adalah menata daun-daun pada pohon kopi.
Dan ini dia hasilnya pohon hias setinggi 2 meter yang dibuat oleh trio kaktus untuk menghiasi ruang makan. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini bersama Uti Selin dan juga Bude Selin membuat pohon hias setinggi 2 meter. Terima kasih banyak sudah menemani, tetap semangat untuk berpuasa meskipun kita puasa, adalah ya saat-saat lemes menunggu buka puasa, tapi tetap semangat supaya puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi berkah. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.